Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas gimana cara cepat menambahkan 4000 jam tayang secara alami. Jadi konten kita lah yang akan membuat jam tayang dan secara otomatis menambah subscriber dengan sendirinya. Selain cara yang saat ini banyak diminati, yaitu dengan saling kunjung di komunitas, pertanyaannya adalah begini, apa yang terjadi ketika kita tidak aktif komen di komunitas sehari saja? Apakah jam tayang kita bertambah atau tidak ada perubahan sama sekali? Hal paling tidak enak bagi YouTuber adalah bangun tidur membuka YouTube Studio dan tidak terjadi perubahan apa-apa. Oke, kita langsung masuk aja di studi kasusnya ya. Jadi ini apa yang saya lakukan, gimana hasilnya saya akan ceritakan. Jadi awal-awal tuh saya upload tentang jualan online, tapi nggak ada yang nonton nih, 47, 52, 43, cuma nggak ada yang nonton sama sekali. Padahal konten ini tuh di YouTuber lain rame, tapi saya coba ternyata sepi ya karena saya memang bukan siapa-siapa gitu loh. Kita bukan artis, bukan siapa-siapa, jadi mau bikin konten kayak apapun, yang nonton juga sedikit. Ini pun viewernya dapat dari sini ya kan, kita dari komunitas saling kunjung. Nah ini cuma dapatnya dari situ. Lalu kemudian dari beberapa konten ini berada berapa ya ini, lalu saya coba upload konten yang berbeda. Ini ya YouTube Short, saya bahas YouTube Short dan ini ternyata dapat 4,8 ribu dalam 2 minggu. Ya ini kecil sih, ini kecil kalau dibanding YouTuber-YouTuber yang lain, tapi kan ini bagi pemula. Ini apa yang kita dapatkan dari ini, kenapa kok yang ini sepi, kenapa saya bahas ini rame. Nah di situ yang akan saya bahas. Oke, kita lihat analisis videonya ya. Jadi di sini ini ada penayangan dan ini ya ada penayangan waktu tonton. Nah ini ada tayangan dan penayangan. Kita akan bahas di sini dulu ya. Ini tayangan itu video kita itu sebenarnya sudah ditampilkan kepada penonton sejak video dipublikasikan. Jadi ditampilkan aja, cuma kalau yang penayangan ini itu penontonnya ngeklik, jadi ditayanginnya itu 45.000, cuma yang ngeklik itu cuma 4,9 ribu, jadi yang nonton beneran nonton itu cuma segini. Nah kalau ini kecil, kalau ini rasionya ini berarti kecil, nah berarti ada yang salah dengan thumbnail kita. Thumbnail kita tuh berarti nggak ada menariknya itu, karena ini ya total frekuensi thumbnail video Anda ditampilkan. Jadi kalau video kita dari luarnya itu nggak menarik, maka berarti nggak ada yang mau ngunjungin gitu loh. Walaupun sudah direkomendasikan, dipublikasikan oleh YouTube, ditampilkan ke penonton. Nah itu yang pertama ya. Dan yang kedua, itu kita bisa lihat di sini ya. Nah, bagaimana penonton menemukan video ini? Kalian bisa cek di sini. Ini kebanyakan dari rekomendasi YouTube ya, ada 71,2% itu dari rekomendasi YouTube. Nah ini ya dari beranda YouTube. Jadi kalau konten kita itu menurut YouTube itu layak, bagus, disukai penonton, maka akan lebih sering nongol di beranda YouTube seperti ini ya. Nah kalau kita awal-awal buka YouTube itu kan pasti di depan itu suka ada yang konten-konten yang muncul. Nah itu kalau konten kita memang layak itu ya kan kita akan direkomendasikan di situ sama di sini di bagian berikutnya di sini nih. Nah, lalu gimana caranya agar konten kita direkomendasikan YouTube dan meningkatkan jam tayang kita? Nah, kita bisa cek itu di bagian sini ya. Retensi ini sangat penting sekali ya. Retensi penonton ini sangat penting sekali. Jadi, anggaplah kalau konten kita ditampilkan ke 100 orang dan ternyata dari 100 orang itu cuma beberapa detik lihat, di skip, oh jelek keluar, di skip, oh jelek keluar. Berarti konten kita artinya itu nggak ada yang suka itu, nggak ada yang nyukai. Kalau seperti itu pasti itu akan rekomendasinya ini pasti akan kecil, karena memang sudah dibuktikan ditontonkan ke orang, ternyata orang ini tuh nggak suka gitu. Nah seperti ini ya, durasi itu ngelihatnya dari mana? Dari durasi ini, YouTube tuh ngelihatnya dari sini. Kalau ini ditontonnya lama berarti penonton itu suka dengan konten ini, berarti ada yang bermanfaat, ada manfaatnya, atau mereka suka gitu dengan konten ini. Kalau durasi tontonnya ini tuh cuma kecil, berarti video ini cuma ya menurut penonton itu kurang menarik gitu loh, baru sedikit sudah keluar. Nah kalau ini presentasi penayangan rata-ratanya ini besar, nah kita akan lebih sering dapat di rekomendasi YouTube di sini ya. Ini akan lebih sering ditampilkan di sini.
Oke, jadi kesimpulannya, kalau kita mau pengen meningkatkan jam tayang kita secara alami, maka kita harus buat konten itu yang jangan asal jadi ya. Jadi kita bener-bener buat konten yang memang ada manfaatnya gitu loh. Jangan, oh hari ini waktunya upload nih, upload apalah, upload gitu. Kita nggak bisa kayak gitu ya. Jadi kita harus buat yang semenarik mungkin kita, karena kita tujuannya kita di sini ya, agar penonton itu lama-lama banget di video kita. Nonton video kita tuh bisa lama gitu. Nah, yang kedua, kita itu buat konten yang dicari banyak orang gitu. Seperti yang kemarin ya, sudah saya kasih tahu caranya, kita cari di Google Trend seperti ini. Nah, yang banyak dicari aja ini kita buat belum tentu banyak yang nonton, apalagi yang nggak banyak dicari dan kita buat yang menurut kita banyak yang nonton. Nah, ternyata orang lain itu nggak banyak yang nonton gitu loh. Jadi kita buat konten yang kalau bisa yang dicari banyak orang gitu. Dan yang ketiga itu kita buat konten openingnya jangan lama-lama ya. Atau kalau nggak gitu kita dilama-lamain videonya. Biar agak lama. Karena penonton tuh pengennya seperti ini ya, kayak di sini ya. Nah, ini langsung turun nih. Karena di sini saya pakai intro yang ada 30 detik. Itu cuma ngomong opening aja. Ini akhirnya turun ya. Turun artinya ini dilewati, di skip ya. Jadi dari habis nonton, setelah itu di skip. Artinya berarti kita kalau buat konten, kita harus to the point di awal nih, supaya penonton tuh menarik gitu. Oh, apa ya nih? Oh, apa ya ini? Jadi ending-endingnya tuh dia akan memperhatikan terus gitu. Kayak seperti ini kan, ini di video ini itu intronya lama ya, ada 30 detik lebih. Nah, ini akhirnya di skip kan sama penonton, di skip selama 30 detik. Baru di sini mulai naik lagi. Nah, seperti ini ya diagramnya. Nah, ini kalau kayak gini nih bagus banget ya, ini berarti ditonton dari awal sampai akhir. Kalau ini ada turunnya. Nah, kalau seperti ini berarti di skip, dilewatin kayak seperti ini tadi ya. Oke, jadi kesimpulannya itu ya, kita jangan buat konten yang asal jadi, lalu kita buat konten yang dicari banyak orang, dan jangan terlalu lama di opening ya. Kita nggak bisa lama-lama, menurut kita bagus nih, wah intronya bagus, tapi penonton tuh nonton YouTube pengennya langsung dapat ini tuh kayak gimana sih, kayak gitu loh. Dan durasinya yang natural aja. Kalau kita bisanya 5 menit ya 5 menit. Kalau 4 menit 4 menit, nggak usah dilama-lamain gitu loh. Oke, itu aja ya.